Seperti biasa, kita mulai Bukannya. Al-Fatihah, Hah? teman-teman ya. Kayak ada di Ketika kita membaca Al-Fatihah, ya, kita fokus untuk memperbaiki diri kita, ya. Kita fokus masuk ke dalam tubuh kita. Oh, ini ada Bu Badriah juga nih. Kita fokus masuk ke peredaran darah kita, ya, ke sel-sel, ya, sel-sel di dalam tubuh kita. Apa namanya, izin ya, nanti Al-Fatihahnya saya pandu supaya tidak suaranya bisa fokus, jadi pakai suara saya aja. Insya Allah nanti teman-teman bisa tetap ikut mengikuti secara eh, di tempat teman-teman masing-masing ya. Kita adalah pertemuan langsung, tidak tatap muka tapi tetap layar ya. Jadi supaya adil nih teman-teman off kamera, saya juga off kamera aja gitu ya. Eh, apa supaya tidak ada perbedaan di antara kita. Kita supaya kita sama-sama ya. Nah, Al-Fatihah ini bukan sembarang Al-Fatihah, teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah belajar magnet Rizki dan Amazing Quantum ya, teman-teman itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya. Kita ini sepakat ya, kita semua adalah makhluk Allah yang spesial, yang Allah ciptakan spesial, di waktu yang spesial, di zaman yang spesial, yang di tempat yang spesial. Ya, punya pasangannya spesial, punya anak-anaknya spesial, jalan hidupnya spesial. Ya, bayangkan ya kita ini sedang melukis kehidupan kita. Nah, namanya lukisan ada nggak yang nggak indah? Indah semua ya teman-teman ya, semua lukisan itu indah. Nah, kita mulai dengan Al-Fatihah ya sebagai ummul Quran. Kita berinteraksi. Woi, keren Mbak Hani sambil masak. Ya, lanjut. Eh, Sambil apa namanya? Kita berinteraksi dengan diri kita sendiri ya. Sejauh mana sih kita ini sudah mengenal diri kita sendiri, teman-teman ya. Kita peluk diri kita sayang-sayangi jantung kita, silahkan sambil dipegang ya. Jantung teman-teman, Masya Allah, jantung kita ini ya sudah bekerja keras teman-teman ya gitu. Kalau Margaret Rizky bilangnya tidak bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas. Ya, kita perlu memberikan energi positif ke seluruh tubuh kita, ya, terutama ke jantung kita. Ya, kita beri hadiah kepada jantung kita, ya, hadiah Al-Fatihah. Bayangkan kita berinteraksi dengan setiap huruf. Setiap huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Hitung berapa huruf. Dan satu huruf minimal Allah balas dengan 7 kebaikan, 10 kebaikan, bisa 100 kebaikan, bisa 700 kebaikan. Suka-suka Allah. Keren ya, interaksi kita ini keren ya. Kita ini memang orang-orang kaya semua ya. Kita ini adalah orang-orang kaya yang punya waktunya begitu luar biasa ya. Untuk apa? Untuk kebaikan kita dan keluarga kita. Ya, baik. Sampaikan huruf. Jadi ketika teman-teman baca Bismillahirrahmanirrahim, bayangkan huruf ba, kemudian sin, mim, alif, lam, alif lagi, Allah, ha, gitu ya. Masuk ke dalam tubuh kita. Allah nggak berbicara, Allah balasan dari Allah itu bukan per ayat, tapi balasan dari Allah itu adalah per huruf. Woi, nggak main-main nih teman-teman ya. Bukan kaleng-kaleng ya, Masya Allah. Yuk, kita hadiahkan juga, bayangkan juga kita duduk di sini ya. Bagi yang masih ada pasangannya, bayangkan bersama pasangan. Walaupun pasangannya sambil di kantor ya, kita transfer energi positif ya kepada pasangan kita. Yang pasangannya sudah diambil sama Allah, entah sudah pindah rumah ya, rumah di dunia atau rumah di akhirat ya, pindah ke alam barzah gitu ya. Sampaikan juga, sampaikan juga energi positif Al-Fatihah ini kepada pasangan kita. Ya, satu sama terhubung. Kalau teman-teman sudah belajar magnet Rizki dan Amazing Quantum, kita ini adalah makhluk
kuantum, makhluk berenergi besar yang satu sama terhubung, fisiknya kelihatan tapi energinya begitu besar gitu ya. Jadi satu sama terhubung kita ini terhubung juga dengan sesuatu hal yang menurut mata kita tidak terlihat ya. Ayo kita buka eh, tabir kita ya. Kita buka tabir kita. Jangan membatasi, jangan membatasi hanya dengan yang terlihat. Jangan membatasi hanya yang terdengar oleh telinga kita. Jangan membatasi hanya yang terlihat oleh mata kita. Lihat dengan mata hati, dengarkan dengan hati kita, dengarkan dengan jiwa kita ya. Dimulai dengan Al-Fatihah ini kita berinteraksi dengan jiwa kita berinteraksi dengan hati kita berinteraksi dengan diri kita ya. Kita menyatu dengan diri kita ya, untuk memperbaiki diri kita sendiri dulu. Kita fokus memperbaiki diri kita. Walaupun hutang kita banyak, amanah kita banyak, nggak apa-apa. Itu disimpan dulu. Ya, kita sedang masuk ke gua keajaiban. Interaksi kita adalah dengan Allah dan Rasul-Nya, ya, dengan bersama orang-orang soleh. Ya. Interaksi kita adalah interaksi para ahli surga yang illa qilang salaman salama. Hanya berbicara yang baik-baik. Hanya berbicara tentang keselamatan. Hanya berbicara tentang kebahagiaan. Ya, betul. Saya sedang tidak nyaman, Bu. Simpen dulu. Justru dengan Al-Fatihah ini, insya Allah, ya, kita akan menjadi syifa untuk diri kita. Dan fokus ke dalam diri kita. Jangan fokus ke anak-anak kita kita transfer energi baik saja, ya. Walaupun anak tadi pagi kita marahin anak kita, biarin. Biarin yang sudah-sudah ya, itu bagian dari takdir Allah. Walaupun tadi pagi kita ada tetangga bikin kita kesel gitu, misalnya ya, insya Allah di sini nggak ada ya. Atau anak-anak kita membuat kita tidak nyaman, biarin ya. Itu urusan Allah. Serahkan kita semuanya kepada Allah ya. Faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita adalah pribadi yang selalu bertawakal kepada Allah. Pribadi yang selalu mewakilkan segala urusan kita kepada Allah. Ya, semuanya sudah diatur sama Allah. Ya, mau punya hutang berapapun ratusan juta, miliaran, biarin Allah yang urus. Ya, Allah yang urus. Tugas kita adalah sekarang kita bekerja sama dengan diri kita sendiri supaya kita menjadi pribadi yang tenang. Ya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ya. Kalau Allah bisa menciptakan surga di akhirat, surga dunia itu kecil. Nggak ada apa-apanya dunia ini di mata Allah. Dunia ini nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ya, hanya sekedar sebesar sayap nyamuk. Kalau diibaratkan, rapuh, rapuh, mudah bagi Allah. Allah punya kun fayakun, membuat teman-teman urusannya beres semuanya ya. Urusan keuangan, urusan keluarga, urusan bisnis, urusan kesehatan, semuanya beres sama Allah. Cuma kita yakin nggak teman-teman? Kita yakin nggak nih ya? Yuk, kita bantu dengan Al-Fatihah ya untuk meyakinkan, untuk meyakinkan diri kita ya. Jiwa kita udah yakin nih, hati kita udah yakin, Bun. Cuma otak kita nih, otak kita, masa sih, masa sih, mana ada, buktinya nggak lunas-lunas. Udah. Kalau kalau kita mengikutin otak kita, berarti kita ketarik lagi ya. Energi kita yang ketarik, nggak boleh. Energi kita nggak boleh ketarik sama dunia nyata ya. Energi kita itu harus memiliki energi kuantum, seperti bom Hiroshima Nagasaki yang begitu besar kekuatannya. Kecil, tidak terlihat, tapi sangat dahsyat. Ya. Seperti kata Allah yang bahwa setiap kebaikan akan Allah balas walaupun sebesar biji zarrah. Ya, begitu juga setiap tidak kebaikan Allah juga akan balas walaupun sebesar biji zarrah. Ya, ya kita jadi bertransaksi dalam dunia kuantum.
Selain tadi kepada pasangan, sampaikan juga Al-Fatihah ini kepada guru-guru kita, ya, guru-guru anak kita, entah guru SD, SMP, SMA, kita sapa semuanya ya, gitu. Sambil saya bicara seperti ini, sambil teman-teman membayangkan wajah guru-guru teman-teman, ya, entah murabi teman-teman, entah sahabat yang sudah banyak merangkul teman-teman, entah apa namanya keluarga, ya yang apa banyak memberikan energi positif ataupun tidak positif ya semuanya adalah guru-guru kita ya ala kulli niyatin salihah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim sambil jantungnya dielus-elus ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, bayangkan kita bertransaksi dengan setiap hurufnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lega ya teman-teman ya sudah membaca Al-Fatihah, lega hati ini, lega ya Allah ya. Selanjutnya kita membaca sholawat. Oke, materi ya materi kita yang keempat ini adalah tentang sholawat teman-teman ya. Gitu. Yang pertama itu adalah tentang istighfar ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yumdid wa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah sudah janji siapa yang beristighfar, ya, Allah akan beresin semua urusannya. Ya, rezekinya seperti hujan deras. Dulu, 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 teman-teman bayangin tuh, hujan deras seperti air basah semuanya. Rumah kita basah oleh rezeki dari Allah. Ya, kemudian Allah akan memberikan kita harta, anak-anak keturunan yang soleh-solehah, ya, anak-anak biologis, anak-anak psikologis, anak-anak cabang bisnis. Allah jamin rezekinya barang siapa yang beristighfar kepada Allah, Allah jamin rezekinya. Tapi kenapa istighfar kita tidak tajam? Kenapa istighfar kita masih tumpul, tidak tajam, teman-teman? Karena kita masih melihat kesalahan orang lain. Astagfirullahaladzim, gitu ya. Kita masih melihat kesalahan pasangan kita, kita masih melihat kesalahan anak-anak kita masih melihat kesalahan pemerintah kita. Allah ya Robbi, mereka adalah cermin ajaib untuk kita, ya. Hakikat istighfar itu adalah kembali kepada Allah. Hakikat istighfar itu adalah taubat. Istighfar itu adalah pintu menuju taubat. Hakikat taubat itu adalah kembali kepada Allah, kembali ke dalam diri kita sendiri. Bagaimana cara kita kembali kepada Allahnya, Mbak Ria? Caranya adalah dengan mengenal diri kita sendiri. Caranya adalah dengan kita ah, semakin kenal kita semakin sayang. Gitu ya teman-teman ya. Itu. Ini gimana nih? Biar yang muncul jangan cuma saya doang. Nggak muncul-muncul nih. Ah, oke. Nah, jadi supaya istighfar kita tidak tumpul, fokus untuk memperbaiki diri kita.
Bunda, saya sedang punya amanah besar, Bun. Anak saya punya hutang banyak, Bunda. Punya amanah. Yang punya amanah bukan saya, Bun. Yang punya amanah pasangan saya. Yang punya amanah anak-anak saya, Bun. Mereka yang berulah, Bunda. Anak-anak saya yang berulah, Bun. Pasangan saya yang berulah, Bun. Ayo kita istighfar aja. Kita akui semua adalah salah saya, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Saya hadir ke hadapan-Mu, ya Allah. Mohon lindungi kami, ya Allah. Ampuni kami semua, ya Allah. Semua yang terjadi adalah atas dasar takdir-Mu, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Maka Allah akan memeluk kita. Saya salah, ya Allah. Maka Allah akan angkat derajat kita. Saya siap belajar, ya Allah. Maka Allah akan memberikan kita ilmu. Sebetulnya kita ini sedang dididik sama Allah. Sebetulnya kita ini sedang di training sama Allah. Sebetulnya kita ini sedang di coaching sama Allah. Sebetulnya kita ini sedang di mentoring sama Allah. Ya. Istighfar teman-teman, istighfar, istighfar yuk. Astagfirullahaladzim. Itu ada di materi saya pertama ya. Nanti teman-teman silakan disimak ya lagi materi saya yang pertama tadi ya. Kemudian materi kita yang kedua itu apa? Bersyukur. Bersyukur Alhamdulillah masih punya pasangan. Alhamdulillah kita punya pasangan. Untuk ibu-ibu apa sih fungsi pasangan untuk kita? Fungsinya adalah untuk melindungi kita dunia akhirat. Ada di Quran surat Al-An'am. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Lindungi keluargamu dari api neraka. Jadi pasangan kita itu fungsinya bukan buat nyari duit, teman-teman ya. Pasangan kita itu fungsinya adalah untuk melindungi kita dari api neraka dunia akhirat. Melindungi kita dari kondisi yang tidak nyaman dari dunia akhirat. Ya, rezeki kita, duit kita semuanya dari Allah. Ya, bagi suami, di mana rezeki kita? Rezeki kita itu ada di kemuliaan, kebahagiaan pasangan kita. Maka bersyukur kita masih punya suami istri. Bersyukur kita masih punya pasangan. Dia adalah sumber rezeki kita. Asalkan kita mampu merawat, memuliakan, membahagiakan dia. Gitu ya teman-teman ya. Bersyukur apalagi anak-anak kita adalah sumber rezeki kita, teman-teman. Walaupun saat ini mereka sedang berulah, walaupun saat ini mereka belum taat sama omongan kita, tapi yakin mereka adalah sumber rezeki kita. Allah akan memberikan rezeki melalui anak-anak kita, asalkan asalkan kita mampu memuliakan, membahagiakan anak-anak kita. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita semua sedang diamanahi. Kita yang namanya orang tua sedang diamanahi sama seperti ini ya. Gitu. Jadi parenting yang benar itu seperti apa? Parenting yang benar itu adalah kembali parenting ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Parenting ideal seperti Rasulullah itu adalah Rasulullah berhasil mendidik para sahabat ya, psikologisnya melebihi usianya. Ya, pada saat itu orang-orang kafir, negeri Eropa, Romawi, Persia sedang mengikuti hawa nafsunya. Ya. Tapi Rasulullah berhasil mendidik para sahabatnya usia 14 tahun, 15 tahun itu sudah bertempur di medan perang. Usia 14, 15 tahun sudah memimpin pasukan ratusan ribuan orang. Usia 14, 15 tahun sudah memiliki tulisan banyak. Usia 14-15 tahun sudah berkarya untuk umat. Itu ya memang Masya Allah. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memang teladan kita. Makanya sudah selayaknya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi posisi kita ini kita harus tahu diri ya teman-teman ya. Kita hidup di dunia ini harus tahu diri.
Tahu dirinya gimana, Bun? Tahu diri, tahu posisi. Apa? Kita ini posisinya keberapa? Keempat. Keempat. Wah, jadi yang keempat dong, Bun. Bukan, bukan seperti itu ya. Benar, jadi yang keempat. Kita ini posisinya yang keempat. Pertama, cinta kita ini harus pertama spesial, dispesialkan untuk Allah. Nggak boleh tergeser, gitu ya. Allahu Akbar, gitu ya. Itu jadi kita sedang terus berlatih seperti ini nih teman-teman. Kita membangun cinta yang utuh untuk Allah. Yang kedua, itu adalah untuk Rasulullah. Berkat ada Rasulullah, kita bisa hidup layak di muka bumi, teman-teman. Berkat ada Rasulullah, kita bisa mengenal Allah. Jadi kita nggak bisa mengenal Allah tanpa kita dekat dengan Rasulullah. Ya, jadi cinta kita yang kedua itu adalah cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada diri sendiri, nanti dulu, tunggu dulu teman-teman ya. Sabar. Nah, cinta kita yang ketiga itu adalah kepada orang tua. Ya, jadi dahulukan cinta kita kepada orang tua. Walaupun orang tua seperti apapun bentuknya, ya, entah punten orang tuanya tukang beca atau pemulung atau cuma lulusan SD sementara teman-teman profesor, sarjana, S2, master, ya. Orang tua adalah cinta, jalan cinta menuju Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita nggak bisa lompat, kita nggak bisa lompat cinta kepada mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya tanpa kita cinta kepada orang tua kita. Ya, Rasulullah dan Allah mengatakan gini, ah, se sejelek-jeleknya orang tua kepada anak itu hukumannya cuma zolim, cuma menjadi orang tua yang zolim. Tapi kalau sekalinya anak jahat kepada orang tua, anak bermaksiat kepada orang tua, hukumannya sudah jelas neraka, teman-teman. Sudah jelas Rasulullah nggak mau berdekatan dengan umatnya yang durhaka kepada orang tua, gitu. Tapi anak-anak saya gimana, Bun? Anak-anak saya rasanya kok masih belum taat kepada saya, ya, Bun. Berulah terus. Ini 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 curhat pribadi atau curhat massal nih? Ya. Karena ini di era seperti ini nih memang apa namanya menjadi orang tua, membangun pernikahan itu memang mudah sebetulnya, asalkan kita tahu ilmunya, teman-teman, gitu ya. Nah, memang inilah tantangan kita ya. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua itu selalu ridho dengan anak-anak kita. Walaupun mereka berulah, Bun. Ya, walaupun mereka melawan kita, Bun. Iya. Makanya Magnet Rizky Amazing Quantum itu adalah fokus kepada diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita itu terus memperbaiki diri kita, teman-teman. Walaupun tadi kita habis marah-marah ke anak-anak, Bun. Iya, memang ya orang tua itu berhak ya dalam hal mendidik anak itu berhak ya. Oh, kalau kita nih dulu nih sama orang tua bisa dipukul lah ya kan. Entah pakai lidi ya kan. Lidinya entah satu biji, entah segerombolan sapu gitu kan. Gitu. Ya. Jadi entah pakai tangan gitu. Tapi sekarang memang Masya Allah ya. Ya, itulah ya. Di hidup di dunia sekarang itu semuanya serba cepat ya. Saking cepatnya, kadang anak-anak kita itu tidak sempat introspeksi diri, teman-teman. Itu yang harus kita paham. Kita aja sebagai orang tua kadang-kadang gak sempat introspeksi diri. Apalagi anak-anak kita. Ya, anak-anak adalah partner surga kita. Catat ya teman-teman. Anak-anak adalah partner surga kita. Itu ya. Itu. Jadi jangan sampai keluar kata tidak ridho terhadap anak-anak kita. Ya. Anakku, ibu ridho. Katakan seperti itu ya. Walaupun kamu sedang bangkit dan tidak bangkit gitu ya.
Kita nggak bilang jatuh bangun ya, kita ngomongnya bangkit dan bangun gitu. Walaupun kamu, ibu tahu kamu sedang terus mencari ilmu kehidupan, walaupun untuk mencari ilmu kehidupan itu dibayar dengan miliaran, ya, dibayar dengan ratusan juta, tiba-tiba hadir tagihan, ya, pinjaman puluhan juta, ratusan juta. Allahu Akbar. Itu adalah biaya kuliah kehidupan, teman-teman. Ridolah kita sebagai orang tua. Ya Allah, semoga anak saya ini selamat dunia akhirat, ya Allah. Hamba ridho atas semua ini, ya Allah. Didik anak-anak saya, ya Allah. Hamba ridho, ya Allah. Engkau yang akan membayar biaya kuliah kehidupan ini, ya Allah. Hamba yakin, ya Allah. Engkau yang akan membayar biaya kuliah kehidupan ini. Dan engkau yang akan membalasnya, menggantinya dengan ratusan kali lipat, ya Allah. Hamba ridho, ya Allah. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu adalah ridho, 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 ridho terus. Karena kita ini adalah jalan rezeki buat anak-anak kita. Kalau kitanya tidak ridho, tidak bersyukur, teman-teman, nanti rezeki anak-anak kita nggak lancar, rezeki pasangan kita nggak lancar, ya. Jadi cara kita menjadi kaya itu adalah pertama istighfar, kedua itu adalah bersyukur, ya. Nanti selengkapnya teman-teman simak ya di rekaman video sebelumnya, ya. Bantu juga dong biar YouTube saya mencapai 1.000. Ya, supaya teman-teman ini nih tidak mendapatkan rezeki gratis, karena rezeki gratis itu tidak baik juga gitu ya, gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa? Ya, ini flashback ibaratnya murojaah dulu, murojaah materi. Pertama, biar teman-teman di luar kepala. Pertama itu adalah istighfar, kedua itu adalah bersyukur. Ciri-ciri pribadi yang bersyukur itu adalah selalu bahagia. Hmm, 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 hmm. Ya, jadi harus selalu bahagia itu wajib gitu ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah silaturahmi. Ya, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara, ya, dengan kerabat, terutama orang tua kita. Perintah Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat berapa ya? 188 ya. Bahwa setelah selesai kita dengan sholat, puasa, zakat, tugas kita selanjutnya adalah memuliakan orang tua kita. Ya, hmm. Rezeki gratis itu maksudnya begini loh ya, teman-teman. eh, Teman-teman kan sekarang kan dapat ilmunya gratis. Ilmu itu kan bagian dari rezeki, ya kan? Gitu. Nah, supaya teman-teman nggak dapat rezeki gratis gitu loh. Ini ya secara manusia asik dapat rezeki gratis gitu kan gitu. Nah, ini ini sebetulnya nanti kalau di magnet rezeki ini perisai rezeki membuat kita tidak kurang ajaib gitu. Jadi gimana caranya? Share ya, share materi saya ini kepada 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 teman-teman yang lainnya gitu ya. Ya, dengan menge-share itu semoga teman-teman itu terbebas dari rezeki gratis gitu ya, Bunda ya. Bunda Estriana. Keren gitu ya. Jadi eh insya Allah ya. Ah, jadi minimal dengan mendoakan, minimal dengan menge-share, minimal dengan terus melakukan kebaikan. Jadi jangan berhenti di diri kita. Karena keajaiban itu fitrahnya mengalir, teman-teman. Rezeki dari Allah itu si fitrahnya mengalir, enggak berhenti di diri kita. Ya, jadi kalau kita nanti materi selanjutnya ya ke depan. Jadi kalau kita mau kaya raya, jangan berhenti di diri kita. Jadilah penyalur, ya, penyalur rezekinya Allah, gitu, gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi yang tadi silaturahim ya, dan silaturahim ini sebagai insan magnet rizki dan amazing quantum yang selalu berenergi positif, ya, selalu berbahagia, ya, tujuannya adalah untuk transfer energi, bukan menarik energi, ya. Apa bedanya, Bun? Kalau menarik energi, ibaratnya gini, ada orang yang tidak baik, kita ketarik energinya, gitu. Ada orang sedang gibahin, sedang bergibah, kita ketarik energi kita. Jangan, ya.
segera halau dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Gitu ya. Itu adalah cara menghalaunya. Oke, ya. Sudah 946. Jadi materi kita yang keempat itu adalah bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Mengapa sih kita perlu bersolawat, teman-teman? Seperti yang sudah kita bahas tadi, ya, bahwa kita ini adalah yang keempat. Yang pertama itu adalah Allah, yang kedua itu adalah Rasulullah, yang ketiga itu adalah orang tua kita, yang keempat baru kita. Ya. Nah, untuk yang istri yang sudah punya pasangan, yang ketiganya itu adalah pasangan kita, suami kita. Ya, gitu. Kalau laki-laki tetap orang tuanya, ya. Oh. Pak Pujo, udah maaf saya masih penasaran ijazah palsu mantan presiden kita itu ya. Apakah itu masih termasuk perisai kita pengen tahu kejelekan orang lain? Iya. Terima kasih Pak Pujo ya. Nanti saya jawab. Baik saya jawab aja sekarang ya karena kita kan ngobrolnya apa santai ya santai ya kayak ngopi-ngopi lah ya sambil silakan Pak Pujo sambil diseruput kopinya di rumah. Teman-teman juga silakan ya. Bu Mbak Hani sambil diicip-icip masakannya. Enak pasti ya gitu. Teman-teman silakan sambil diminum air minumnya ya santai-santai lah ya gitu. Jadi memang seperti itu ya teman-teman. Ketika kita eh, kita juga tidak bisa menutup mata ya dengan kondisi saat ini ya yang fenomena presiden kita ya kalau menurut saya sih sebetulnya itu terbukti ya ijazahnya palsu gitu ya. Mohon maaf gitu ya. Nah, tugas kita itu adalah segera memuliakan, membahagiakan beliau. Ya Allah, ampuni saya salah, saya siap belajar. Ya Allah, muliakan, bahagiakan selalu Pak Jokowi. Begitu teman-teman. Ya, itu ya. Jadi nggak apa-apa. Kalau yang sudah siap ya kayak seperti Pak Pujo ini, oh, mantan eselon 2 ya kan di departemen terpercaya lah ya. Jadi orang pemerintahan gitu. Jadi kita-kita yang saya juga mantan orang pemerintahan, saya mata dan telinga pemerintahan. Jadi kita tuh tidak hati nurani kita itu jam terbangnya itu selalu ke arah sana gitu loh, teman-teman. Jadi kayak karena sudah terbiasa terbang ke arah sosial dan pemerintahan politik dan geopolitik gitu loh. Jadi akhirnya eh, kita tuh ya makanan seperti itu sudah kayak makanan sehari-hari aja gitu loh teman-teman ya. Bukan untuk mencari kejelekan ya. Justru kita sedang mencari jalan keajaiban gitu ya gitu. Dan kenapa kita masih belum diberikan pemerintah yang amanah? Ya, karena kitanya teman-teman. Heeh. Masya Allah. Dahsyat Pak Pujo ya. Nggak apa-apa Pak Pujo. Niatnya udah nyampe Pak Pujo ya. Eselon 2 itu. Ya. Jadi apa namanya? Mengapa kita masih diberikan pemerintah yang belum anak mana? Itu perisai rezeki siapa? Perisai rezeki kita, teman-teman. Bukan serta-merta, bukan serta-merta perisai rezeki pemerintah, bukan. Ya, gitu. Di ada tuh, ada di Al-Qur'an juga bahwa kewajiban kita itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian taat kepada ulama dan umaro. Ya. Nah, tunjukkan bahwa kita ini adalah pribadi yang keren, selalu taat kepada ulama dan umaroh. Ya paling enggak, walaupun kita tahu umaroh kita belum amanah gitu kan, gitu ya. Paling enggak kita mendoakan. Itu sebagai wujud kita taat kepada umaroh kita. Jangan menjelek-jelekan. Nggak usah ngegibah-gibahin. Iya, hebatan juga dia udah jadi presiden dibanding kita, ya kan?
gitu kan? Secara posisi, secara jabatan, secara dunia membuktikan hebatan juga mereka yang sudah menjabat dibanding kita. Kita mah belum apa-apa. RT aja nggak lolos, ya kan gitu. RT aja siapa yang lirik kita, gitu kan gitu. Jadi ah, eh, yuk kita selalu netralkan hati kita untuk selalu menjadi pribadi yang bahagia, gitu ya. Memang nah, materinya itu ya sekarang ya kita adalah bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada solawat, saya kasih tahu ya, solawat Jibril, solawat yang paling mudah. Gimana Bun? Pagi-pagi nih ya, pagi-pagi Bunda udah ngajak saya zikir pagi. Terus ngajak saya baca Quran yang lima surat pilihan itu. Terus sekarang Bunda ngajak saya sholawat lagi. Nanti belum lagi tilawah rutin saya, belum lagi bacaan 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 Quran saya yang rutin. Gimana Bun? Kapan saya silaturahminya? Kapan saya berbakti untuk masyarakatnya? Oh, gitu ya. Nah, ada sholawat Jibril. Sholawat Jibril ini ya, ini dijamin tercapai nih ya impian teman-teman ya. Bunyinya cuma sebentar. Sallallahu ala Muhammad. Ya teman-teman. Sallallahu ala Muhammad. 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 Lakukan itu, niatkan 1.000 kali. Capai itu 1.000 kali teman-teman. Jadi Sallallahu ala Muhammad. Kayak Mbak Ani nih, sambil masak, sambil sholawatan ya. Kalau sholawatan mah sambil ngobrol nggak apa-apa teman-teman. Ya, sholawatan sambil nyetir, oke. Sholawatan sambil main game misalnya ya. Oke, jadi teman-teman nih yang anak-anaknya masih suka main game gitu ya. Masa sih kita marah-marahin terus? Jangan dimarah-marahin teman-teman. Ya, Neng, main gamenya sambil sholawatan ya. Gitu caranya ya. Nah, itu apa apa namanya? Kalau bapak-bapak mah nggak boleh ya, nggak, insya Allah di sini nggak ada yang main game ya. Nah, ingat ya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Kenapa kita disebut merugi? Karena kita ini sebetulnya adalah makhluk surga, teman-teman. Sebetulnya kita ini adalah ahlul surga, ya. Cuma kita ini sekarang lagi numpang hidup di dunia, teman. Numpang. Kita ini hidup di dunia lagi numpang, teman-teman. Ya namanya numpang tahu diri, ya. Nggak banyak waktunya. Sebentar, sebentar aja. Nah, waktu yang sebentar ini, yuk kita gunakan dengan amal, dengan yang baik-baik. Ya. Dengan terus meningkatkan iman kita. Illalladzina amanu. Ya. Dengan terus meningkatkan iman kita. Gimana cara meningkatkan iman kita? Dengan menambah ilmu. Ilmu untuk mengasah kepribadian kita. Ilmu untuk yang bisa kita bawa nanti ke akhirat. Karena nanti di akhirat kita nggak akan ditanya mengenai kesalahan orang lain, kecuali suami ya. Kecuali suami laki-laki akan ditanya mengenai kesalahan anak istrinya. Tapi sang istri tidak akan ditanyakan kesalahan mengenai suaminya. Dia akan ditanyakan mengenai kesalahan anak-anaknya mungkin. Ya, gitu. Kenapa? Karena kita kan madrasah, madrasatul ula. Kita adalah pendidik, gitu ya. Tugas kita itu adalah seorang ibu adalah tugasnya adalah mendidik anak-anak, ya, dan merawat. Pokoknya merawat rumah lah ya, merawat rumah sehingga anak-anak nyaman dengan ilmu segala macam, gitu ya, teman-teman. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya gitu. Jadi setelah iman, ilmu, kemudian amal solehnya harus bertambah. Jadi kalau waktu kita berlalu tanpa amal soleh, digrogoti sama main game, ini rugi amat. Gitu ya. Kalau waktu kita digrogoti sama eh, ngomongin orang lain, ini rugi amat. Itu bukan kita itu mah ya gitu. Kita malah dikasih apa namanya, eh
bangkai. Ih, naudzubillah min dzalik. Nggak mau, nggak mau, nggak mau, nggak mau ya teman-teman ya. Waktu kita dipakai grogoti untuk mikirin kesalahan orang lain, ini rugi amat ya. Lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri ya. Itu diri kita sendiri juga perlu banyak di-upgrade gitu kan. Nah, kembali ke sholawat ya. Kenapa kita perlu bersolawat? Ya, saya tanya ke teman-teman, sebetulnya kita sama Rasulullah itu udah pernah Orang ketemu berarti belum? ngasih Boleh di chat angkatan jawabannya. baru. Apakah kita sama Rasulullah itu udah pernah ketemu? Ya, Ya, masih di saya tanya perumahan chat tidak. teman-teman. Apakah kita Asal. dengan Rasulullah itu sudah pernah ketemu? Nggak ada yang berani jawab nih. Udah pernah ketemu belum sama Rasulullah? Udah bun, di dalam mimpi. Belum. Bukan, bukannya Sama itu Bros. ada lagi. Ya, udah teman-teman. Ya, di mana? Di alam ruh. Nabi Adam pun sudah bertemu dengan Rasulullah. Makanya Nabi Adam di surga itu bersolawat kepada bersolawat juga, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, atau kalau secara fisik mah belum Bu Iik. Bu Iik jawabnya pinter nih, nggak mau jawab, nggak mau disalahin, nggak mau ini. Bilangnya secara fisik belum. Great, bener Bu Iik. Itu ya. Tapi kan kita insan maghrib, Rizky. Satu sama terhubung. Kita itu adalah makhluk dunia kuantum. Ya, siap Mbak Ii. Kita bercanda-bercanda ya Mbak Belum Ii apa ya, lihat. biar seru-seru. Terima kasih Mbak Ii responnya. Itu. Eh, jadi apa namanya? Kita sama Rasulullah itu sudah bertemu. Kapan? Di Quran surat Al-A'raf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah bertanya, ya. Apa namanya? Alastu birabbikum. Jadi pada saat itu ya. Jadi kapan sih kan tubuh kita nih, tubuh kita ini terdiri dari fisik sama ruhiyah, fisik dan ruh ya. Ruh itu sudah diciptakan sebelum fisik kita diciptakan. Jadi ruhnya Rasulullah itu diciptakan lebih dulu dibanding ruh yang lain, dibanding ruh Nabi Adam dan yang lainnya. Kalau secara fisik, nabi pertama itu adalah Nabi Adam. Tapi secara ruhiyah, nabi pertama itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Nah, dari dari ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah diambil, masya Allah, tabarakallah ya. Sebagian ulama mengatakan seperti ini. Dari ruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbentuk cahaya itu diambillah sama Allah untuk dibentuklah ruh manusia manusia yang akan mengisi bumi dan seisinya ini teman-teman gitu ya. Jadi ruh kita ini menyatu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam teman gitu ya. Nah, di Quran surat Al-A'raf Allah cek tuh setelah Allah menciptakan ruhnya setelah Allah menciptakan ruh tadi ya yang diambil dari ruhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa miliaran bisa triliunan Allah sekalian menciptakan ruh pada saat itu ya. Jadi kita itu memang nggak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Oh, Masya Allah ya. Seujung kuku pun nggak ada apa-apanya kita sama Rasulullah. Ya. Jadi kalau kita tidak bergantung kepada Allah dan Rasulnya, kepada siapa lagi kita bergantung, teman-teman? Gitu ya. Nah, itulah makanya pentingnya kita selalu bersolawat kepada Rasulullah. Jangan-jangan kita ini kemarin sedang diberikan kondisi yang tidak nyaman, jangan-jangan solawat kita berkurang, gitu ya. Gitu. Nah, setelah Allah menciptakan ruh ya yang diambil dari ruhnya Rasulullah menciptakan ruh manusia Allah ngecek tuh ngecek ya ibarat seperti orang Jepang mah ya udah nyiptain apa namanya mobil test drive gitu kan mobilnya bener nggak nih jalannya gitu kan gitu. Eh, terus tahan banting nggak gitu kan gitu. Nah Allah test drive tuh Allah ngecek dengan pertanyaan apa ya alastu bi rabbikum Allah nanya. Apa itu artinya? Alastu birobbikum. Apakah saya adalah Rob?
kalian. Bi, 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 bi ini maksudnya adalah Rob yang bergantung segala-galanya. Jadi kalau digamblangkan ke pakai bahasa manusia mah, saya udah nyiptain kalian nih, ente-ente semua, wahai ruh gitu. Kira-kira nih, kalian nih bakal tetap bergantung kepada saya nggak? Kira-kira nih, kalian nih bahkan melupakan saya nggak? Ya Allah, sedih banget ya kalau kita sampai melupakan Allah ya teman-teman ya. Gitu. Dan kita tuh sering beberapa kali membuat Allah sedih. Sering kita tuh membuat Allah sedih. Kita nggak ingat sama Allah. Padahal dari awal Allah udah ngecek tuh. Alastu bi rabbikum. Rob itu melebihi apapun yang ada di dunia, teman-teman. Ya. Rob itu tidak hanya sang pencipta, tapi Rob itu adalah sang pemelihara. Rob itu tahu dari awal, tengah, dan akhir. Rob itu tahu celah-celah kita, sedetil apapun. Makanya nggak ada tempat bergantung selain Rob kita, teman. Dan Allah itu ngecek, ya. Iya, cek sinyal. Kalau bikin HP kan cek sinyalnya udah bener belum, softwarenya udah beres belum. Dicek tuh semuanya sama Allah. Dengan cara alastu birabbikum. Allah nanya, wahai ruh, apakah benar saya adalah Rob kalian? Cek, cek. Halo, cek. Gitu kan. Rohnya berani jawab nggak, Bun? Nggak ada yang berani jawab. Diem semua. Diem semua. Diem sediem-diemnya. Nggak ada yang berani jawab. Ya, Masya Allah. Terima kasih Bu Badriah. Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian sampai ada satu suara, teman-teman. Ya, suara itu berbicara dengan sangat lantang. Ya, engkau adalah Rob kami. Setelah satu suara itu berbicara, maka roh yang lain ikut-ikutan berbicara. Qalu bala syahidna. Baru kita berani ngomong bahwa benar, saya bersaksi. Kami bersaksi Allah. Jadi kalau ibarat ibarat tentara nih ya, siap gerak gitu kan. Oh, teman-teman kalau lihat tentara mana tuh? Wah, tentara yang di waktu itu di tentara Indonesia itu keren banget kan. Terus tentara KDM kan sekarang lagi ini kan lagi itu ngedidik anak-anak gitu kan. Kemudian Bu Riyati tahu-tahu aja ya. Iya, saya pengamat sosial teman-teman. Jadi saya tahu semua ya. Kemudian tentara Rusia yang waktu itu Euro, apa tuh bunyinya pun gitu kan gitu. Itu. Wow, itu kan kebayang ini ruh triliunan teman. Kita berada di antara triliunan ruh tersebut. Apakah kita tanyakan pada jiwa kita? Jangan tanyakan pada fisik kita. Fisik kita cuma sampai akal, cuma sampai otak. Di mana sih letak akal? Letak akal ini sebetulnya adalah untuk menyambungkan antara otak dan jiwa kita. Itu. Tanyakan pada ruhiyah kita. Ingat nggak tuh, kalau kita ini pernah ketemu sama Rasulullah. Kita ini pernah dibimbing sama Rasulullah bahwa Allah adalah Rob kita. Qalu bala syahidna. Allahu Akbar. Kalau saya sih ngebayangin seluruh ars ya. Seluruh ars tuh berarti ibaratnya bumi langit seisinya. Teman-teman langit itu kan lapis 7 ya. Itu bergoncang semuanya. Menyaksikan para roh mengatakan bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Allahu Akbar gitu ya teman-teman ya gitu. Nah, jadi kita dengan Rasulullah itu sudah pernah bertemu. Jadi solawat kita itu adalah untuk menyambungkan sinyal kita. Sinyal kita selama ini punten ya tidak disiplin kata lemot. Wifi-nya lemah, tidak kuat. Kenapa? Karena kita yang kuat sinyalnya itu Rasulullah, teman-teman. Itu ya. Dan Rasulullah itu masih hidup, ya.
Rasulullah itu masih hidup ya. Alhamdulillah di Magnet Rizki kita belajar mengenai dunia kuantum. Jadi kita nanti kita masih kita makin jelas tuh ya, makin jelas bahwa sebetulnya Rasulullah itu masih hidup nyata, membantu kita selama ini, mendoakan kita selama ini. Ya, termasuk di sini Rasulullah itu selalu hadir di majelis ilmu. Hmm. Semoga taklim kita nih pagi ini ya Rasulullah hadir. Ya, Rasulullah hadir melihat wajah-wajah teman-teman satu persatu. Ya, walaupun secara dunia nih, saya kan hidup di dunia, teman-teman juga hidup di dunia ya. Kita melihatnya tatap layar ya, tapi Rasulullah bisa melihat wajah teman satu persatu. Rasulullah doakan, ya Allah, ini orang soleh dan soleha. Semoga terwujud semua impiannya, ya Allah. Gitu. Ya Allah, ini orang-orang soleh dan soleha, orang-orang baik. Jaga kehidupannya, ya Allah. Beri kehidupannya jamin, sehat, lahir batin. Jadikan kehidupannya naik derajatnya dunia akhirat. Bebaskan semua amanahnya, ya Allah. Bebaskan semua hutangnya, ya Allah. Beri rizki yang banyak ya Allah. Berikan agar bisa umroh terus-menerus setiap tahun ya Allah. Berikan agar bisa sedekah, agar bisa wakaf ya Allah. Berikan 100 dinar ya Allah. Amin. Berikan 1.000 dinar ya Allah. Amin. Begitu teman-teman ya. Jadi itulah cara kita cerdas menghidupkan diri kita sendiri. Kemarin-kemarin kita hanya fokus ke fisik. Kita tidak menghidupkan dunia kuantum kita. Mari kita hidupkan dunia kuantum kita dengan bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi keajaiban itu nyata nggak? Nyata, teman-teman. Nyata. Yakin. Ya, itu. Dan ketika kita fokus dengan ini, ya, jangan menuntut kepada Allah. Apaan bun? Saya udah baca sholawat sehari 1.000 kali nih, seperti yang kata Bunda. Saya nggak kaya-kaya juga. Saya belum punya rumah. Saya belum punya amanah saya masih banyak. Ah, berarti energi Bunda turun lagi menjadi energi ragu-ragu. Tugas kita itu adalah ridho ya dengan semua takdir Allah dan kumpulkan energi positif ya, energi penuh dengan cinta. Ya, karena Rasulullah itu adalah sang maha pencinta. Rasulullah dan Allah itu, aduh, cintanya dijamin tulus. Nggak kayak kita, gitu ya, gitu. Ya, karena memang cinta kita mah cukup untuk Allah dan Rasulnya aja. Kepada yang lain, sayang. Ya, sayang. Kepada pasangan, sayang. Ya, jangan sampai eh, kayak orang-orang di luar sana yang bilang apa makanya eh, cinta tapi tidak sayang. Wah, itu definisinya itu harus diperjelas dulu teman-teman ya. Definisinya antar manusia itu adalah sayang. Kita dengan anak-anak kita sayang. Dengan ponakan kita, dengan menantu kita sayang. Indikator sayangnya apa, Bun? Saya kasih resepnya ya. Indikator sayangnya itu gampangnya lucu. Segala sesuatu yang disayang pasti tampaknya lucu ya teman-teman ya. Ya enggak? Dulu waktu teman-teman sayang sama buku diari, ih ngelihatnya lucu gitu kan, gitu ya. Nah, begitu juga dengan pasangan, ya. Begitu juga dengan anak-anak. Walaupun kata-kata pasangan saya nih nggak mau ngobrol, Bun, orangnya diem aja. Kalau diajak ngomong diem aja. Lucu gitu ya, lucu, ih pasangan saya mah lucu banget gemesin gitu teman-teman ya. anak-anak kita juga anak-anak kita juga walaupun omongan kita udah diomongin nggak dikerjakan udah, ih lucu banget sih anak-anak kita ya Allah gitu ya. Gitu teman-teman ya, Masya Allah ya. Nah,
Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya, gitu. Terus kenapa juga kita perlu sholawat? Sholawat itu yang jamin itu Allah. Siapa yang menyuruh kita bersolawat kepada Rasulullah? Allah yang menyuruh kita bersolawat kepada Rasulullah. Ada di Al-Quran. Saya nggak inget ininya ayat berapa. Bu Badria mungkin bisa bantu ya. Itu Quran surat dan ayat berapa. Perintah Allah untuk kita bersolawat kepada Rasulullah. Itu. Allah itu begitu sayang sama Rasul. Segala sesuatu yang disayang sama Rasulullah pasti Allah akan sayang. Allah itu jadi Masya Allah. Makanya karena Allah yang tahu segala-galanya. Lah kita aja tadi diciptakan dari cahaya nurun ala nur. Nurun ala nur itu adalah cahayanya Rasulullah. Gitu ya. Nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Mbak Hani Al-Ahzab ayat 56. Ya. Allah yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Rasulullah. Ya, nanti Allah akan balas. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah, Allah akan balas kebaikan kita. Allah yang akan balas. Minimal 10 kali. Jadi kalau kita solawat 1 kali, Allah balas minimal 10 kali, teman-teman. Kalau kita solawat 100 kali, Allah balas dengan kebaikan minimal 1000 kali. No, kurang cerdas apa coba orang-orang beriman itu, teman-teman? Jadi orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang cerdas. Ya, template-nya orang-orang beriman itu orang-orang yang cerdas. Makanya di Quran di pembukaan UUD 45 pun ya dengan dibentuknya Indonesia itu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Kita harus bangga ya. Negara kita dibangun dengan menyebut nama Allah. Kita harus bangga dengan negara kita. Negara kita dibangun dengan menyebut nama Allah dan tujuan ya dibangunnya negara itu adalah membebaskan penjajahan dan mencetak generasi yang cerdas. Kita harus bangga bahwa negara kita ini dibentuk oleh para ulama, teman-teman. Maka gimana caranya supaya negara kita ajaib? Kembalilah, kembalilah ke jalan Allah, kembalilah ke jalan Rasulullah, kembalilah ke jalan para ulama. Kembalilah berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang-orang yang baik, berkumpullah dengan orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi sekarang zaman akhir semakin kelihatan. Ya, teman-teman tahu ya sedikit saya cerita ya. Yang kelihatan banget itu adalah Mongol ya teman-teman ya. Ini saya spill aja ya nggak apa-apa ya. Kita sedang tidak gibah ya. Saya supaya teman-teman jelas kronologisnya ya. Salah satu mantan pelawak Mongol itu, beliau itu pernah ikut Satanik ya. Satanik versus itu grupnya orang-orang pecinta setan gitu ya. Dan ini nyata sebetulnya ya gitu. Itu Mongol itu hanya fenomena gunung es. Ya, teman-teman pernah mendengar juga deh ya fenomena di Hollywood ya yang terjadi pelecehan seksual besar-besaran oleh Didi gitu kan gitu. Padahal dia itu adalah mentornya para artis Hollywood. Dia itu adalah coachnya para artis Hollywood, teman-teman. Gitu. Akhirnya, alhamdulillah nih saudara kita siapa Agnes Monica akhirnya dia balik kanan kembali ke Indonesia gitu. Yang tadinya rencananya mau go internasional melalui Hollywood, akhirnya balik kanan. Udah balik lagi aja ke Indonesia. Indonesia lebih aman gitu ya. Saya saya bukan mau bercerita tentang yang tidak positifnya, tapi saya mau bercerita tentang bahwa Indonesia itu is the best. Kembalilah, kembalilah kepada Indonesia. Walaupun sekarang lagi zamannya kabur aja dulu, nggak apa-apa. Mungkin mereka ilmunya lebih banyak gitu ya. Masya Allah. Hanya di Indonesia, teman-teman, orang nggak punya duit bisa makan enak.
Di luar itu segala sesuatu harus dinilai pakai uang, harus bekerja keras dulu, teman-teman. Hanya di Indonesia keluar kita jualan apa laku, jualan gado-gado, jualan gorengan, ya. Bapak-bapak yang di layoff, ya, yang sekarang kan lagi banyak PHK. Itu adalah cara Allah mengembalikan para ayah kepada keluarganya. Karena negara kita ini, teman-teman, perisai rezekinya itu adalah di fatherless. Fatherless itu apa? Ada bapak tapi tidak berfungsi. Nah, tadi ingat ya, fungsinya bapak itu untuk apa? Untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusikum wa ahlikum naro. Nah, sekarang bapak-bapak itu ada yang banyak yang nggak peduli terhadap surga neraka keluarganya. Yang ada di otaknya cuma duit. Ah, tugas saya cuma nyari duit. Setelah itu terserah istri saya cukup atau nggak cukup. Ya inilah hasil saya seperti ini. Anak-anak saya gimana pendidikan agamanya? Siapa yang ngajarin baca Qur'annya? Kita serahin aja. Yang penting banyak duit. Kasih aja ke guru ngaji. Cemplungin aja ke pesantren. Padahal bukan tugas pesantren untuk menjaga keluarga kita. Tugas kita orang tua untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, teman. Ya. Nah, jadi alhamdulillah ya ala kulli hal semuanya itu adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Maaf ini ada paket. Ya, Silpi tolong Neng ada paket Neng. Iya 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 makasih. Ya, udah gitu ya. Ah, jadi jadi alhamdulillah teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman ya. Ini sudah jam 10.17 juga sudah diingatkan. Sudah diingatkan teman-teman. Obrolan kita eh, saya closing ya materi pagi ini adalah mari kita bersolawat. Jadi cara kita untuk kaya itu ternyata gratis ya. Cara eh, cara kita untuk kaya itu ternyata mudah. Cara kita untuk kaya itu ternyata murah. Terbukti ya duduk diam rezeki datang gitu ya. Nanti nanti akan ketemu nih bahwa apa sih maksud magnet rezeki duduk diam rezeki datang itu teman-teman gitu ya. Tadi ulangi ya, murojaah lagi. Pertama itu adalah istighfar, kedua itu adalah bersyukur, ketiga itu adalah silaturahmi, keempat itu adalah sholawat ya. Yang penting dipraktekkan dulu teman-teman ya. Sholawatnya ini shollu ala Muhammad. Kalau sholawat itu pokoknya ibadah yang spesial. Teman-teman ngerjainnya terpaksa pun tetap diterima sama Allah. Dan teman-teman sholawatnya sambil ngegrundel tetap diterima sama Allah. Pokoknya ibadah yang spesial di atas segala-galanya. Ini sholawat. Dan ini adalah ibaratnya itu fasilitas spesial untuk kita teman-teman. Jadi sholawat ini jangan sampai tidak dikerjakan ya teman-teman ya. Insya Allah. Kita insan MR ya, insan MR ini kita yakin bahwa keajaiban itu terjadi di dunia kuantum ya. Kita praktekkan yang keempat itu ya, istighfar, bersyukur, silaturahmi dan sholawat. Kita semoga teman-teman semuanya hidup mulia dan bahagia, sehat lahir batin ya. Tadi yang misalkan ada benjolan di payudara atau benjolan di kepala atau benjolan dimanapun, disolawatin aja. Ya, salawatin ya. Karena sel-sel hidup, sel-sel kita itu hidup. Sel-sel kita itu bukan mati, bukan benda mati. Mereka hidup bergerak. Kromosom kita itu hidup bergerak. Bahkan otak kita ini teman-teman ya, otak itu punya sifat namanya neuroplastisin. Ya, neuroplastisin itu apa? Pandai menyesuaikan diri. Wih, keren kan? Nah, nanti kita bahas ya lebih lanjut ya. Tapi kita praktekkan dulu yang empat tadi ya. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya, gitu. Bayangkan Rasulullah itu menemani kita, menemani terus kehidupan kita. Tugas kita adalah memuliakan partner surga kita. Siapa itu partner surga kita? Itu adalah pasangan kita,
anak-anak kita, tetangga kita, ya, saudara-saudara kita, karib kerabat kita itu adalah partner surga kita. Ya, rezeki kita ada di kemuliaan, kebahagiaan orang lain. Yuk kita tutup dulu dengan seperti biasa dengan doa di Quran surat Al-Maidah yang terakhir paling atas ya. Silakan buka surat Al-Maidah paling halaman terakhir paling atas. Kalau nggak keburu nggak apa-apa, ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Robbana anzil alaina yang ma'idatam minas sama'i tidak takunu lana samai aidan li awwalina wa dari akhirina awal wa ayatam minka warzuqna ya mingka wa anta khairur raziqin. Masya Allah, indah sekali ya, indah sekali ya. Itu doanya Nabi Isa ketika ketika di ketika sedang dikejar-kejar sama sama raja yang jahat, raja yang dolim, Nabi Isa mau dibunuh. Ya, Nabi Isa hanya berteman dengan sahabatnya namanya kaum Khawariyin. Ya, nggak ada makanan, ya, nggak ada minuman. Nabi Isa berdoa seperti itu. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Maka muncul makanan, muncul makanan di situ pada saat itu juga. Kenyang Nabi Isa dengan sahabat-sahabat. Untuk apa diceritakan? Untuk dipraktekkan. Ya. Untuk Hmm. apa diceritakan di Al-Quran? Untuk Bukti dipraktekkan. dipraktekan. Ya. Ayo sekali lagi. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatam minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya. Ditutup dengan salawat maghrib rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Nah ini juga salawat ya teman-teman ya. Biasakan salawat ini ucapkan ketika teman-teman setelah sholat tahajud ya sebelum sholat subuh ya teman-teman praktekkan ini sambil bayangkan impian kan malam teman-teman udah bikin jurnal syukur ya nah malamnya disambut dengan sholawat ini nggak usah disenandungkan nggak apa-apa biar cepat ya sebisa mungkin 100 sholawat ini La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak semua sahabat-sahabatku. Insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu Badriah, Bu Sofiani, Bu Iik, Bunda Asri, Khairil Anwar, Dinda, Estriana, Vesalina, Nurida Utami, Mbak Hani, Puak Pujo, Bun Rusmina, Bunda Vera, Yeli, ya Bunda Yesi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilalika, ya kita bertemu lagi ke depan, insya Allah ya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih. Bunda Sofi, Waalaikumsalam Bunda Vesalina, dahsyat. warahmatullahi wabarakatuh.